Halo sob, selamat hari ini. Gue mau review sedikit nih mobil temen gue ini. Sebuah Jimny Long. Tapi ini bukan sekedar hanya Jimny Long biasa. Walaupun tampangnya begini ya, lo jangan underestimate. Ini mobil dulu pernah ekspedisi dari Pontianak ke Bontang, menyusuri garis Khatulistiwa, dan tidak boleh keluar dari garis itu 2 derajat. Nggak boleh lebih. Nggak ada jalan nih dibikin. Ini dulu ikut eventnya Om Samsir almarhum, namanya Borneo Expedition, Borneo Equator Expedition. Kita intip ya mobilnya. Ini keren banget ini mobil. Jadi udah kemana-mana dengan winch-nya favorit gua nih. Winch-nya nggak pakai yang aneh-aneh, yang model berdiri. Tapi dari dulu hanya pakai, nah ini 9,5 XP. Lu bisa bayangin ya, mobil begini waktu itu penuh dengan barang-barang, full loaded pokoknya. Masuk sampai airnya bisa sedasbor di sungai, itu nyebrang. Dan mobilnya utuh dengan pakai winch XP doang. Ekspedisinya gokil. Mungkin kalau ada yang mau ngintip, cari-cari aja video Borneo Expedition 2009 atau 2010 ya? Lupa gua. 2010 ya? Nah, kita ngobrol dulu sama ini masih punyanya Om Toto Supriyanto. Dari dulu beliau di Trakindo, Kutu Lumpur zaman dulu tuh. Nama klubnya pasti ada yang inget lah. Nah, sekarang yang bawa anaknya nih Om Ari. Nah, kita tanya, Om, apa kabar Om? Kabar baik. Ini gua mau ngupas dikit nih mobil Babe ini. Boleh. Cuma bagian jagain dong. Tapi ini legend Om. Ini legend harus dirawat. Maksud gua diteruskan lah. Karena ini Jimny yang ikut ekspedisi itu nggak banyak tuh. Kayaknya nekat ikut. Itu dia. Gua ketemu di tengah hutan aja gua amazing banget. Waktu itu navigatornya Om Rizky. Om Rizky Dyno DSS dulu. Sampai sekarang kayaknya masih, tapi nggak tahu pindah kemana sekarang. Om Rizky Haltek. Nah itu gokil ya. 2 minggu dengan mobil sekecil ini, berdua aja di mobil ya. Harus ekspedisi yang gua nyegat tengah jalan aja gua pegel gitu ya. Ini 2 minggu. Om, ini mobil diapain aja Om? Wah, ini kalau dari sejarah awalnya sih udah banyak banget Om. Jadi aslinya itu kan ini Jimny Short. Oh, aslinya Jimny Short ya, bukan Jimny Long malah. Nah, ini aslinya Jimny Short. Tahunnya tahun 84 kalau nggak salah. 84 yang sama kayak topi apa? Cyber. Oh iya. Atep panjul, setengah panjul setengah. Jadi udah setengah panjul. Sebelum tengah tanah tuh. Iya. Terus karena butuh bawa, biasalah bokap kan butuh bawanya barang banyak tuh. Akhirnya sama dia dipanjangin. Jadi waktu itu dipanjangin. Tambahin sasisnya tuh kalau nggak salah 50 cm. Oh gitu. Di reinforce. Bodinya waktu itu karena udah rusak, kita bikin. Oh bikin. Kita bikin, terus ini terpal baru ganti. Sebelumnya waktu itu bokap dapet terpal marinirnya, bahannya emang. Oh bahan itu yang bagus tuh ya. Itu terus mesin itu udah berapa kali ganti. Awalnya dari yang standarnya Jimny sempat pakai Kultus. Oh iya mesinnya. Pakai Kultus ya, kalau nggak salah ya, sempat pakai Kultus. Terus sekarang ini pakai Vitara tapi yang kayaknya 16 valve itu mesinnya EPI ya. Injection, tapi dirubah jadi karbo ya. Jadi, biar nggak ribet. Iya benar. Boknya ikut karena segelondong. Oh. Terus apa namanya? Gardan tuh pakai Willys. Oh iya, gardannya Willys nih. Gardan Willys. Iya. Gardannya Willys depan belakang ya. Depan belakang. Terus kalau PR tuh kayaknya kombinasi deh, gue lupa racikannya apaan aja, macem-macem. Gue juga bingung. Tapi yang pasti enak sih nih kalau dipakai. Buat harian, buat main enak. Nah itu tuh rahasianya tuh. Mesti kita cari tahu itu. Gue juga lagi mengulik itu apa aja isinya. Kemarin apa aja dibuatin.
Terus apa lagi ya? Paling itu sama ya karena bokap gua tuh orangnya yang kalau di jalan harus ada yang nemenin kelonengan. Ya, Oh audio. iya, ada audio ya. Audionya kayaknya standar mobil mewah nih. Oh iya, biasa lah. Coba kita intip. Wih, itu double din, bukan ya? Bukan. Bukan, apa namanya? Ya gitulah ya. Gitu lah ya, zaman dulu ada kasetnya di sini. Ada kaset nih. Wah iya, masih ada kaset. Masih kaset-kasetan. Iya. Ada busi-busi buat serep ya. Ada AC udah pasti. Masih ada nih, jangan salah. Iya. Roll bar pasti, itu pasti. Sesuai dengan regulasi yang waktu itu. Iya. Radio komunikasinya mana? Dicopot? Lagi dicabut. Oh dicabut. Ini ada inverter. Ada, wah ada colokan-colokan listrik. Nah, ini nih colokan listriknya. Mungkin kalau dari bentuk nggak terlalu nikmat, tapi kalau buat main nikmat banget. Nah ini fungsional, sama kayak mobil gua. Yang penting fungsional, bodo amat bentuknya. Penting fungsional, tapi ini safety, ada selang segala macem. Ini ada kotak amal, speaker. Kalau misalnya mau nyumbang boleh. Ada box speaker. Nah ini nih, tabung apar, tapi kayaknya mesti di refill ya. Ini satu syarat nih harus ada, cuma jangan lupa diisi ya. Ada roof rack buat barang-barang, high lift jack, sama tangki 2 lah buat minggat. nah iya ini tangkinya ini legend ini. Wah penuh ya. Yoi. Wah ada isinya nih. Wah iya. Ada towingnya, pernya masih model biasa aja. Tuh gardannya Willys, sederhana aja. Jadi rem tangannya udah di roda kanan kiri. Belakang pakai locker nggak ya? Yang ini belum. Belum ya. Ini sederhana banget, tapi fungsional ini. Yang penting itu tuh. Lampu belakang itu penting banget kalau buat adventurean kita. Malam-malam pasti butuh lampu. Ini mud flapnya over fendernya pakai karet Busati nih kalau nggak salah, atau Busati. Dari yang murmur aja. Iya biasanya, atau pakai belt conveyor biasanya bisa. Tapi ini fungsional jadi nggak terlalu nyiprat banget. Ya kan ini, wah ini dia. Seat belt pasti 4 titik, ini 5 kayaknya nih. Ada terpal, biasanya ini diisi makanan segala macem. Komplit, ada itu inverter. Setirnya dong klasik. Nah, zaman dulu. Ini winchnya pakai dari dalam, pakai monolever, switch di atas karena menghindari dari air. Nah, kita intip mesinnya Om. Nah ini kayaknya spion Futura ini kayaknya ya. Atau apalah yang tahu komen aja nih. Apa tuh? Dikasih lampu. Oh iya betul. Sama mobil gue juga ada. Nah ini dia mesinnya. Ini mesin G16. Gue lupa kalau injection itu 16A atau 16B. 16B kalau nggak salah ya. Yang injection EPI. Tapi gue nggak tahu tipenya, gitulah pokoknya. Ini mesinnya Vitara EPI tapi dirubah jadi karburator. EPI itu injection, dirubah jadi karburator. Wah ini cc 1600 ya. Nah tapi ini kalau lihat dari jalur airnya mungkin jalur air mobil sedan kali ya, karena dari belakang tuh, dari belakang ke depan nih ke radiator. Ini ke radiator nih, kayaknya mesin sedan, mesin apa ya? Karena jalur airnya atau intake-nya ya gitu deh pokoknya. Insinyurnya banyak. Iya. Wah ini tapi nggak diikat nih. Wah hati-hati nih, harus diikat akinya. Iya. Karena bisa mentok Betul. ke atas. Itu. Ini punyanya Willys apa ya? Kadang tuh bokap suka Tabung apa ini ya? Atau memberdayakan dari kantor. oh iya mungkin ini Mungkin punyanya alat berat kali ya. Biasanya Mungkin. barang-barang korek. Iya. Keren juga, tapi ininya asli nih. Buat atasnya nih, waduh. Ada halo-halo. Manggil orang makan. Iya, udah power steering, komplit. Radiator gedean nih kayaknya, lebih gede nih. Wah ini sih alternator cukup segitu aja zaman dulu, nggak gede-gede banget. Winchnya ini yang gue suka banget nih, 9,5 XP, sama kayak mobil gue itu. Tetap gue pakai 9,5 XP, gue nggak pakai yang tipe berdiri dan lain-lain.
Ini dari 2010 udah bertengger di sini dan dipakai sampai sekarang masih utuh nih. Masih hidup. Ini gue favorit banget dan ini winch jarang trouble. Sekaligus jarang pecah, jarang lain-lain kan. Paling kalau solenoid kebakar ya gitu kan. Kalau makainya nggak kira-kira gitu. Kalau kita pakai santai-santai ini punya gue sama umurnya winchnya. Kayaknya dari 2000. Pokoknya gue beli winch itu di tempat Om Tinus Roma itu zamannya masih 3,5 juta atau 4 juta gitu kalau nggak salah. 5 juta lah paling mahal dulu. 11,5 XP masih harga di bawah 5 juta dulu gue. Zaman pertama kali beli. Dan lu bayangin sekarang harganya berapa? Lu tanya aja, cek-cek di mana-mana deh. 11,5 XP. Warren 11,5 XP, lu cari sekarang harganya berapa? Itu gokil ini. Aduh, ini fungsional banget. Ini biasanya buat nyantelin seling. Jadi kalau hooknya tempel sini, kalau udah mau penuh dia narik set gitu. Nah itu berarti tandanya udah penuh di sini. Jadi stop winchnya. Kalau mau digulung ya. Ini asli, ini gua amazing banget karena sesimpel aja. Keadaan Willys, keadaan Jeep JEP ini. Pakai terot heksagonal, antingnya masih normal, bukan yang dikoreksi ke belakang, pernya racikan. Nah ini perlu dicontek nih. Tapi di sini ada dikasih kayak ada lapisan teflon atau apa nih biar nggak berisik, sama dia lebih lentur juga nih. Ini doang nih kaki-kakinya. Breather gardennya dinaikin biar nggak masuk air. Ini simpel banget. Tapi udah menjelajahnya gokil, jelajahnya gila. Itu ekspedisi itu treknya gokil banget. Dan waktu itu Om Yuma, Om Bucek, siapa lagi ya, pakai Ford Ranger, ya kan, pakai Ford Ranger, kaki-kakinya nggak ada yang hebat, memang hampir dibikin kayak standar kan. Cuman kasih ban ban ekstrim, nggak ada loker kan kalau nggak salah, nggak pakai loker saya seinget gua. Suspensi nggak ada yang coilover, nggak ada yang aneh-aneh, hampir semuanya standar tapi finish dengan utuh, penyok dikit, ya kan, lainnya nggak ada. Itu tergantung drivernya sih sebetulnya. Ya. Skill itu emang. Iya, skill dan skill itu harus ditatar. Kalau nggak percaya tanya Om Yuma, dia pakai Ranger. Dia Everest apa Ranger ya? Everest dia, Everest. Dia pakai Everest tuh. Nggak deh, Ranger. Ada Everest, ada Ranger. Ya, ada Everest, ada Ranger. Cuman gue lupa. Pokoknya dua mobil itu ada di situ dan utuh semuanya. Lebih sih ya cuman XP doang. Winchnya XP doang. Lo boleh lihat di video-videonya Borneo Equator Expedition 2010. Itu gokil, gua sampai amazing gitu, tracknya gokil. Gua ngelihatnya sih, waduh. Waktu itu masih ada almarhum Om Bejo, masih jadi co-drivernya Om Yuma itu. Dari situ gua belajar bagaimana off-road yang bener. Lu nggak perlu harus ngotot segala macem gaspol. Lu kalem-kalem aja tapi lu bisa menaklukkan track yang gokil karena nggak ada jalan yang nggak ada jalan. Lu harus ngikutin garis khatulistiwa dan lu boleh keluar dikit 2 derajat tapi lu masuk lagi. Itu aturannya dulu. Dan dulu itu tracknya dipakai oleh Camel Trophy tahun 89 kalau nggak salah ya. Tapi nggak tembus. Sama satu yang gue waktu itu cukup amazed sama ceritanya di situ ya. Kita kan harus ngikutin jalur itu. Iya. Tapi waktu itu rombongan terpaksa harus sedikit melenceng. Ya itu tadi 2 derajat. Karena ada pohon. Oh ada pohon. Orang burungnya. Oh iya. Jadi apapun yang terjadi ya sudahlah, kita akhirnya harus mengalah. Iya. Nah itu yang benar tuh. Luar biasa sih. Jangan sampai kayak yang peristiwa Anuh itu kan, Iya, sampai jadi rusak dan sampai jadi Anuh lah pokoknya. Jadi ribet sekarang mau main di hutan. Kita harus namanya tread lightly dulu. Ya kan, itu kita harus memperlakukan alam secara halus lah. Walaupun kita main-main di tempat itu dengan mobil 4x4 atau 4x2 dengan 2x1 motor cross, ya kan. Jadi lu harus, ya kalau ngegas itu jangan lu main hajar aja kalau lu nggak bisa naik. Sekali nyoba udah nggak bisa, stop, nge-winch
pakai tree trunk, pakai strap ke pohon, jangan langsung pakai seling ya kan. Kalau gue lebih seneng bawa jangkar, gue pakai jangkar aja ground anchor kan. Karena kita paling rusak tanah dikit, gali dikit kan, tapi kan habis itu udah aman. Tapi kalau pohon luka dikit sayang pohonnya kan, dia bisa mati pohonnya atau ngerubuhin kita sendiri. Tapi itu tuh 2010 itu gue belajar banyak di situ. Intinya kalau lu sekolahin kaki lu sendiri sama kaki mobil, itu lu keluar dari trek itu lu tinggal nyuci mobil, nggak perlu ke bengkel, ya kan? Bener. Ke bengkel ngecek-ngecek aja. Iya. Tapi nggak ada yang lu habis off-road berat lu harus ke bengkel belanja, nginep berbulan-bulan, mainnya 2 minggu atau mainnya 2-3 minggu di bengkelnya 3 bulan. Iya kan? Nggak ada cerita gue begitu. Gue kalau pulang off-road gue tinggal nyuci mobil, ngecek-ngecek aja gitu. Jarang banget gue sampai fatal gitu, jarang. Karena gue pengen main off-road nyaman, nggak ngebengkel di hutan. Iya kan? Ngebengkel tuh di rumah sob, atau di bengkel, jangan di hutan. Itu kalau gue dulu tuh. Makanya gue kalau off-road ya santai-santai aja. Lo mau buru-buru ya lo jangan ikut gue, atau gue tinggalin. Gue nggak ikutan. Gue nggak modelnya yang kita main hajar gitu ya kan. Kalau lo mau kayak gitu ya lo ikut speed off-road. Iya kan, lo ikut speed off-road. Betul, harganya harus diganti. Iya, kalau lu nggak sabaran gitu lu jangan main off-road deh. Kalau lu nggak sabaran lu jangan main adventure. Ya. Jangan main overland ekstrim, jangan. Ya. Kalau lu nggak sabaran lu ikut speed off-road, drag race, drifting, gitu kan. Yang sekali datang lu tinggal ngantri bentar, lu gas, selesai gitu. Tapi kalau lu main adventure nggak kepake sih di gue kalau lu maunya model buru-buru kan. Yang udah yang buru-buru udah tahu sendiri kan, yang pernah ikut jalan sama gue yang buru-buru, lu rasain sendiri apa yang lu rasain. Kalau mentok ke pater, Nah, buka meja bikin kopi dulu. iya, waktu kita di Abah Hanom, Cipta Gelar, mobilnya Om Iwan, siapa? Om Iwan Jas, yang terbalik, yang terbalik, mobilnya terbalik. Kita selamatin orangnya dulu, yang penting orangnya selamat. Habis itu ngapain kita? Beresin mobilnya? Enggak. Buka kursi-kursi kayak begitu, buka velg, kita masak dulu, makan, kenyang, tidur-tiduran dulu, baru kita pikirin gimana caranya mobil itu kita recovery. Ya kan? Iya kan? Itu tuh. Itu gue belajar banyak sama Kutu Lumpur dulu. Waduh, ada Om Bimo, ada Om Dado, ada segala macem, Om Toto Brewok. Wah, itu pokoknya termasuk Om Indra KH ya. Iya. Nah, ini ada Om Momon juga, Om Momon dari Trakindo juga. Nah, itu gue belajar banyak nih dari Kutu Lumpur ini. Jadi adventure itu lu harus menikmati. Lu stuck itu menikmati gimana caranya lu bisa merecovery dengan aman, dengan cara yang bener kan. Bukan main tarik-tarik aja, gaspol. Dulu ada salah satu mobil kawan kita yang kebakar di dalam trek kan di Cipta Gelar itu. Om Anu pakai mobil CJ7. Om itulah pokoknya. Dan akhirnya ya diseret-seret sampai keluar. Nggak diseret sama orang kampung 100 orang buat bawa keluar. Ditarik pakai PTO, pakai tenaga orang. Karena mobilnya kebakar, kita tinggal dan kebetulan di recovery oleh anggotanya Abah Anom almarhum. Sekarang Abah Hugi kan di Cipta Gelar itu. Itu ada trek Cipete ya dulu. Trek apa namanya? Cipta Gelar. Apa lah? Belum yang masih belum nyambung. Iya, itu tuh pokoknya itu aduh, trek idaman zaman dulu tuh. Tapi itu kalau lo buru-buru, lo tidak menikmati stuck, lo tidak menikmati nge-win segala macam, mobil lo bubiar. Ya kan? Sama kalau lo misalnya lo weekend off-road, weekend overland gitu ya, yang adventurean, terus lo hari Seninnya ada meeting. Dan hari Minggu malam lo belum keluar dari trek. Iya kan? Siapa yang pernah ngerasain gitu? Ya kan? Itu derita lo. Jadi jangan sekali-sekali lo jalan 3 hari, lo besoknya hari keempatnya ada meeting, ada apa. Off-road adventure itu bukan kayak ke mall.
Lu masuk pagi, keluar jam 12 siang gitu, bayar tiket parkir lu keluar. Enggak. Banyak macam-macamnya. Dan yang pasti kalau udah buru-buru macam-macam masalahnya. Tapi kalau lo jalan santai, lo menikmati, dan jangan lupa ya, logistik ya. Iya. Logistik kita harus banyak, harus kita lebihin. Itu mutlak. Lo baru walaupun cuma main di Pagedangan kayak begini nih, Pagedangan di belakang gua sana. Logistik tetap ada. Penting itu. Kita nggak pernah tahu. Apalagi di trek beneran, nggak ada warung. Jarang-jarang. Kalau di Jawa aja lu keluar dari trek dikit ya, jalan-jalan usaha dikit tapi masih ada warung. Iya. Tapi kalau lu di Sumatera, Kalimantan belum tentu lu. Iya kan? Lu ketemu orang aja belum tentu. Ada beruang, harimau, ada segala macam, babi hutan. Waduh. Ya gitulah. Jadi lu harus bisa menikmati adventurean ini, bukan lu menikmati gaspolnya. Kalau lu gaspolnya lu udah salah deh. Kalau lu ikut off-road overland atau ekspedisi atau adventurean, lu ikut yang speed off-road gitu ya. Jangan ikut yang kayak beginian. Lu nggak bisa menikmati. Tapi kalau udah bisa menikmati, nah itu, lu akan pulang dengan fresh, menikmati semuanya, pemandangannya indah, dokumentasinya bagus, dan lu akan dapat kawan yang bener-bener kawan, bukan temen. Ya kan? Kalau cuman temen, dengan pada saat lu di pressure dengan kesulitan yang tinggi, hujan, capek, lapar, itu kelihatan tuh, muka temen lu kelihatan. Di situ akan terbuka semua sih. Akan terbuka sifat asli lu kayak apa. Jadi dulu kita kalau mau cari kawan tuh ya kita ajak off-road, ya kan? Kita bilang kita masuk pagi, keluar sore, tapi kita nggak bilang kalau tanggalnya beda 2 hari. Gitu, lihat mukanya sama nggak kayak pantat kucing gitu kan. Kelihatan tuh, itu kelihatan banget itu. Jadi kalau emang di pressure itu lo bisa tahu mana yang bisa lo ajak berkawan, mana yang bisa cuman hanya sekedar temen. Pernah juga gue ada salah satu temen gue tinggal di jalan karena dia emang ngotot mau pulang, kita belum selesai trek ya. Mau balik juga susah ya, terpaksa gue kasih pilihan, lo mau jalan kaki tinggal ke sana, lo naik ojek lo bisa pulang. Dan akhirnya dia menyadari kalau memang sebuah kegiatan off-road overland adventurean itu harus bisa main fisik, main psikologis, main trik segala macam untuk mengeluarkan mobil dari rintangan itu dengan cara yang benar. Itu akan nikmat, mobil lo nggak rusak, ya kan? Nah, segitu dulu kita ngobrolnya. Nanti gue coba ngobrol-ngobrol soal yang hal lain. Tapi ini Jimny Legend. Jangan lihat tampangnya begini, tapi ini dilihat dari modifikasinya, fungsionalnya, dan rekornya. Dia sudah dari Pontianak menuju Bontang melintasi garis khatulistiwa dan nggak boleh keluar lebih dari 2 derajat dari garis itu dengan kondisi apapun. Dengan wheels yang cuman wheels tidur sob. Nggak ada wheels yang berdiri, mau ke samping mau apa nggak ada, cuman wheels tidurin aja. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung dengan video-video lain. Selamat hari ini. Ya, op. Belakang aja, ada wheels ya kan? Susah mobil. Aduh, ini pasti palsuan nih. Enteng banget. Ini harga murah itu ya? Iya. Nah itu, justru itu. Mari diam aja ya. Sapinya bisa buat kita lebaran kan?
Dikunci dulu. Biar dia ke winch. Oh ya. Pakai winchnya. Inilah Escudo yang 4x2. Escudo bukan Vitara. Stiker doang tuh Vitaranya. Iya. Stiker. Ayo dong. Mobil legend. Mobil legend. Nah, si Ben ini motor dulu bentar. Nah, kita coba. Tiba-tiba bensinnya terit. Oh gitu. Ini kali apa? Kotak. Kaget dia udah lama nggak off-road. Mobil Jimny, mesin Vitara, gardan Willys. Guys. Langsung yang kedua. Iya. Mau mandi mana ya, Mas? Belakang ini gua berarti ke kanan ya? Betul, naik kanan. Nah, biar Romandi bisa ngeliat contekannya. Oke, stop dulu. Yang belakang biar lancar dulu. Wih, mantap. Sekaligus 2 tarik. Tarik, komtris, tarik komtris. Oke, stop dulu, stop dulu.